Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4. Kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh membaca lebih daripada ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Puji Tuhan, menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya untuk segera kita kupas, kita renungkan ayat firman Tuhan ini. Banyak sekali kita selalu mendengarkan firman Tuhan, harus bersiap sedia baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan baik, firman Tuhan hari ini saya memberikan judul transparansi. Ya, dari kata dasar transparan ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Transparansi ya, bagian observasi sekali lagi orang-orang yang ada di dalamnya tentu selalu akan ada Rasul Paulus dan juga ada muridnya yaitu Timotius. Nah, apa peristiwanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Di sini Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius agar menyelesaikan pekerjaan pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Injil ini sangat penting sekali untuk keselamatan setiap orang yang ada di muka bumi. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, ayo Timotius, segera sampaikan Injil Kristus kepada semua orang, baik orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, sebagai keselamatan bagi setiap orang yang berdosa dan mau bertobat menerima keselamatan daripadanya. Oleh karena itu mari sama-sama kita masuk dalam bagian interpretasi. Kebenaran-kebenaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari beberapa ayat yang kita sudah baca. Saya membagikan beberapa hal. Yang pertama, Rasul Paulus dikatakan di hadapan Tuhan menyampaikan pesan yang sangat penting kepada Timotius agar Timotius segera beritakan, sampaikan, ajarkan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Dan Timotius harus selalu siap. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Harus selalu siap. Artinya kalau kita berpedoman selalu siap baik atau tidak baik waktunya, artinya Timotius harus selalu belajar setiap waktu Bapak Ibu. Seorang Timotius yang masih muda, ya kalau zaman sekarang anak muda bisa bermain handphone dan lain sebagainya, Timotius tentu tidak boleh karena dia harus menghabiskan waktunya untuk belajar. Sebab di mana saja dia berada baik atau tidak baik waktunya, harus selalu siap sedia mengajarkan, menceritakan, memberitakan akan Injil Kristus, firman Tuhan. Nah, bagian interpretasi yang kedua, dalam pengajaran atau penyampaian firman Tuhan atau Injil Kristus, Timotius harus berani menyatakan apa yang salah. Tentang apa saja? Ya, tentang pengajaran. Karena dia menghadapi guru-guru palsu. Ketika dia menghadapi guru palsu, dia harus bertindak dan menyatakan bahwa itu bukan kebenaran. Ketika bertemu dengan orang Kristen yang disesatkan, Timotius harus berani mengatakan bahwa itu salah, pengajarannya salah. Apalagi yang Timotius harus berani nyatakan, yaitu kesalahan dari cara hidup jemaat Tuhan. Ketika diputarbalikkan kebenaran yang sudah diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Timotius juga harus berani menyatakan bahwa cara hidup mereka salah atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya, menegur seseorang dan juga
menyatakan kesalahannya memang tidak mudah, tapi seorang Timotius harus berani dan harus lakukan hal itu. Selanjutnya dikatakan dalam pengajaran Timotius juga harus berani menegur dan menasehati dengan segala kesabaran. Tentunya Bapak Ibu ada batasannya. Timotius boleh menegur orang yang salah, boleh menasihati mereka dengan kesabaran, dengan kasih Kristus. Tidak hanya karena dia berkuasa, diberikan wewenang oleh Rasul Paulus, lalu dia menegur asal-asal saja, tidak juga. Harus disertai dengan kasih dan kesabaran dari Kristus sendiri, sehingga teguran, nasihat yang kita berikan dapat diterima dengan baik oleh orang yang kita ingatkan atau nasihati. Nah, mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kenapa sangat penting Timotius lakukan beberapa hal ini? Bahkan mungkin banyak hal lainnya ya. Karena dikatakan bahwa tidak lama lagi orang itu akan disesatkan. Nah, sebelum orang itu akan mengalami penyesatan dari guru-guru palsu, dari ajaran-ajaran yang terus memutarbalikkan kebenaran dengan hal-hal yang tidak benar, yang dapat menjauhkan iman mereka daripada kebenaran yang sebenarnya. Nah, mereka harus kuat, harus berakar. Dan ketika mereka pun menyimpang, mereka harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, supaya mereka diselamatkan oleh Injil, oleh Kristus sendiri. Nah, itu tujuannya mengapa Timotius oleh Rasul Paulus ditegaskan supaya melakukan kewajibannya dalam pelayanan tanpa ada rasa takut. Nah, dan juga disertai dengan keberanian, selalu siap sedia. Interpretasi yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru palsu yang akan menyampaikan pengajaran yang menyenangkan telinga. Dan orang-orang akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan mendengarkan setiap hal-hal yang tidak benar. Mereka menerima dongeng-dongeng ya, yang hanya menghibur hati tapi tidak dapat menolong kehidupan mereka, tidak menyelamatkan kehidupan mereka. Ya, kita sudah baca tadi di ayat yang keempat. Nah, dongeng artinya berita-berita yang tidak pasti kebenarannya, dan itu bukan kebenaran. Orang yang mencari dongeng atau perkataan yang hanya menyenangkan hati, enak didengar, hatinya bergembira sesaat, namun perkara-perkara itu menyesatkan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi apa yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan ya. Jemaat Tuhan, orang percaya juga menjadi pelayan Tuhan sebagai Timotius rohani yang harus mempertanggungjawabkan iman kita dan menyampaikan iman kita, Injil yang kita terima, Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyampaikannya kepada orang lain. Nah, dalam bagian aplikasi, oleh karena itu Bapak Ibu, kita semua orang tidak terlepas ya, semua orang tidak terlepas dari penghakiman Allah. Kembali lagi kita lihat ayat 1 tadi. Rasul Paulus dengan segenap hati, dengan bulat kerinduannya, dengan tekad, dengan kerinduan yang amat dalam, menyampaikan kepada Timotius, disaksikan dia berkata di hadapan Allah. Dia menyampaikan pesan dengan sungguh-sungguh ya, demi penyataannya, demi kerajaan Allah. Rasul Paulus katakan, dia menyampaikan berita itu bahwa semua kita tidak terlepas dari penghakiman Allah sendiri. Dan Allah adalah hakim yang adil, hakim yang benar bagi semua manusia. Dia akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah pada waktunya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita masing-masing. Dan juga mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin agar jemaat yang dipimpin oleh Timotius, khususnya di Efesus, mereka menjadi jemaat yang pekerjaannya itu baik dan mulia di hadapan Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini adalah hal yang diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, semua pekerjaan yang kita lakukan selama kita hidup, suatu waktu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hakim kita hanya satu, yaitu Tuhan. Sepandai-pandainya kita menyimpan hal-hal yang tidak benar, maka di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Bagi hamba Tuhan
ya, maupun semua orang yang percaya kepada Tuhan, bersiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil keselamatan pada keluarga kita, sahabat kita, kepada siapa saja. Ya, berdoa biar Tuhan memberikan jalannya dan menuntun kita untuk menyatakan Injil itu kepada orang lain yang kita kasihi. Dan marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang suka memalingkan telinga kita pada firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti judul kita pada saat ini, yaitu transparansi. Transparansi artinya tembus, ya. Tidak ada suatu yang menutupi. Semuanya kelihatan. Pengajaran pun harus transparansi, mengajarkan yang benar. Bukan karena takut lalu mengatakan ya padahal itu salah. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran itu harus tembus pada jiwa yang haus. Kebenaran firman Tuhan itu harus tembus ke dalam hati, ke dalam jiwa setiap umatnya, setiap orang. Dan objek yang dapat dilihat tembus tentu tidak dapat tersembunyi. Ini arti dari transparansi, yaitu objek yang dapat dilihat tembus, tidak tertutup atau tidak tersembunyi. Demikianlah dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan yang membuka hati kita, menerima kebenaran firman Tuhan, dan transparansi, mau ditegur, mau diingatkan, mau dinasehati. Dan firman Tuhan itu akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati setiap kita untuk terbuka bagi kebenaran firman Tuhan, terbuka untuk nasihati, terbuka untuk ditegur ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang keliru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menyampaikan kesaksian baik kesembuhan, mujizat, pemulihan dalam keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan Allah kami adalah hakim yang adil, hakim satu-satunya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melakukan transparansi dalam pengajaran firman Tuhan. Baik sebagai umat Tuhan, kami mau diingatkan, dinasehati, ditegur untuk kami kembali ke jalan yang benar. Berikan kami kekuatan dan kerelaan Tuhan, baik sebagai pengajar firman, penerima firman, dan yang akan terus melakukan pengajaran kepada sesama kami. Tidak hanya menerima pengajaran firman Tuhan, tapi kami pun jemaat Tuhan akan mengajarkan Injil itu kepada sesama kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kami umat Tuhan yang ada. Kepadamulah keluarga GPI El Shaddai Magelang bertopang, mulai dari kandungan, Engkau yang selalu dipuji bagi banyak orang. Keluarga GPI El Shaddai Magelang seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan keluarga GPI El Shaddai Magelang yang kuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.